eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. Mari lebih lagi katakan, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. I want to see you. Sekali lagi nyatakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. And raise your hand and say, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Let's clap your hand for Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Say, open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. So open the eyes of my heart, I want to see you. Oh, I want to see you. Say, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Everybody say, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, Jesus. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's more. Say, holy, holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's say, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. Holy, 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 holy. holy, holy. You are holy. Holy, holy. I want to see you. Everybody say, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. One more time, say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. 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 I want to see I want
see you. Yes, I want to see you. See you high and lifted up. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-Mu Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa tubuh, membawa jiwa, membawa hati kami hanya untuk memandang-Mu Bapa. Bapa kami yang setia, Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang begitu indah. Sebab Engkau adalah permata hati kami Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau permata hati kami. Sekian oh Yesus, terima kasih Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Segenap hati dan jiwaku, kami datang. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikan kami one more time. Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah bagimu Tuhan. Oh Yesus, ini kami Bapa, ini kami anak-Mu. Jadikan kami indah untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
semakin indah bagimu. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saat tidak ada yang memandang indah kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu memandang indah kami Bapa. Kau selalu jadikan kami jadi biji matamu yang indah Tuhan. Jadikan bejanamu yang indah Bapa. Bapa, saat kami memberikan hati kami, saat kami berikan jiwa kami hanya tertuju kepadamu, sepermata hati kami Tuhan, biarlah kami Engkau jadikan indah dan semakin indah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan-rancangan-Mu Bapa. Mari Lifers yang percaya angkat kedua tangan-Mu, dengan segenap hati sama-sama nyatakan, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Mari dengan segenap hati angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan aku indah dan semakin indah, jadikanku indah dan semakin indah. Sekali lagi nyatakan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah di mata-Mu Bapa, semakin indah, semakin indah di mata-Mu. Kami rindu, kami mau Kau jadikan indah, sebab kami sebab Engkau Bapakku untuk selamanya. Mari Lifers bebas menyembah Dia. Mari Lifers semakin dalam lagi sembah Dia. Nyatakan ucapanmu yang terbaik bagi Dia. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Allah kami. Hadirat
Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Allah yang gak pernah biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang luar biasa buat hidup kami Bapa. Sebab itu kami mau berikan hati kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari perlahan angkat kedua tangan-Mu sama-sama nyatakan. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Let's sing, so here I bow. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. God here and now, God here and now, be glorified right here.
Shalom, apa kabar semuanya anak muda Kota Malang, Youth Life? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan semuanya. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya ajak kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Pejamkan mata kita, ucap syukur atas anugerahnya. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan atas kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, bahkan selalu baru tiap hari. Besar setiamu atas kami. Terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama Kau kumpulkan untuk kami boleh mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan, akan mengubahkan kehidupan kami dan menjadikan setiap kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Pengurapan-Mu atas setiap kami tanpa terkecuali dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih juga atas hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan hanya isi hati-Mu. Kami siap Tuhan, dan hanya bagi Tuhan saja segala pujian, hormat, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Saya Pendeta Timotius Sujono dari GBI Garut, menyapa setiap anak muda yang ada di Youth Life Malang. Kalau ada yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Ya, saya sudah lama juga tidak ke Malang, dan memang dari awal, lebih dari 10 tahun lalu ya, lebih daripada 10 tahun lalu saya sudah ke Malang dari awal berdiri, dan senang sekali semakin hari semakin Tuhan berkati GBI Malang, khususnya setiap anak-anak muda yang di Youth Life Malang. Puji Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita lihat pesan firman Tuhan. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Berkat firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita lihat dari satu ayat ini menarik sekali, karena ternyata ada satu pesan Tuhan buat setiap kita, umat Tuhan yang mau sungguh-sungguh, terlebih anak muda. Yuk kita lihat sama-sama apa pesan Tuhan. Dikatakan sekali lagi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini, saya percaya dunia ini semakin lemah, semakin hancur, dunia ini semakin rusak. Bahkan hari-hari ini ada pandemi, mungkin kuliah, sekolah harus online, betul. Tetapi di sini dikatakan yang Tuhan mau adalah agar kita semua berubah. Berubah, bisa katakan sama-sama berubah. Amin. Berubah oleh pembaharuan budimu, dikatakan. Yang Tuhan mau adalah perubahan dalam kehidupan kita. Change atau transform, lebih tepat lagi. Oke, Tuhan terima setiap kita apa adanya. Waktu kita jatuh dalam dosa mungkin, waktu kita menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan jamah, Tuhan panggil kita, suatu anugerah yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kita harus ingat, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi bukan untuk menjadi tetap apa adanya. Tuhan mau setelah kita diterima olehnya, Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan mau supaya kita semua berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Next kita lihat sama-sama, dikata kalau boleh dikasih judul pesan firman Tuhan saat ini adalah Transform in Christ, Change from the inside out. Berubah dalam Kristus, ya, berubah dari dalam keluar. Sekali lagi, dari dalam keluar. Dan sepanjang firman Tuhan berkata perubahan itu adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka ingin keadaannya berubah. Mereka ingin mungkin awalnya mungkin punya sepeda, saya pengen punya motor. Dari motor pengen punya mobil. Habis mobil pengen yang lain-lain, demikian. Itu semua yang di luar. Tetapi pesan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita saat ini, yang Tuhan mau adalah perubahan yang di dalam. Bisa katakan sama-sama perubahan yang di dalam. Amin, perubahan yang di dalam. Kita lihat di sini di slide-nya saya kasih gambar sebuah mobil. Mobil ini bagian belakangnya mobil VW. Kalau orang
Orang Indonesia bilangnya VW kodok ya. VW kodok, orang luar negeri bilangnya beetle atau kumbang. Nah, VW ini keluaran tahun lama, mulus bodinya, bisa dilihat demikian, dan mesinnya memang ada di belakang. Saya mau cerita, teman-teman. Nah, pernah satu saat karena VW ini bikinan Jerman ya. Satu saat di Jerman, di sana itu ada satu jalan tol yang gede banget, yang panjang, lurus, bagus, tidak ada lubang, besar, lebar sekali. Ada sebuah VW yang melaju, tetapi melajunya itu aneh. Anehnya kenapa? Karena melajunya sangat kencang sekali, cepet banget. Terus sudah gitu di stop sama polisi. Ya, di sana namanya jalan tolnya itu autobahn. Ya, autobahn ngebut sekali, banyak orang mencoba mobilnya dengan kecepatan maksimal, larinya sampai 300 mungkin demikian di sana. Ada satu VW bisa larinya kenceng banget. Di luar kebiasaan. VW yang lain, mobil VW lain nggak bisa lari sekenceng itu. Tapi VW yang ini performanya luar biasa. Sampai polisi juga bingung. Waktu di stop, dilihat mobilnya tampak luar biasa-biasa saja. Tetapi yang di dalamnya, ternyata yang di dalamnya itu yang menentukan. Di dalam waktu dilihat, dibuka kap mesinnya karena ada di belakang. Dilihat ternyata isinya adalah mesin, bukan mesin VW, tapi mobil sport, yaitu mobil Porsche. Ya, Porsche. Luar biasa. Mobil balap di dalamnya. Nah, ternyata kita bisa simpulkan. Performa yang luar biasa tidak ditentukan dari yang di luar. Yang luar bisa biasa saja yang kelihatan. Tetapi yang di dalam itulah yang menentukan. Teman-teman anak muda, percaya yang menentukan dalam kehidupan kita bukan kondisi, bukan situasi, tetapi yang menentukan kehidupan kita adalah yang di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, ada Kristus dalam kita. Ada Kristus, ada Tuhan Yesus dalam setiap teman-teman. Kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Tuhan Yesus yang memampukan kita melakukan perkara besar. Oleh karena itu saya percaya setiap kita tidak bisa menjadi tetap apa adanya. Tetapi Tuhan mau kita berubah. Yang mau berubah katakan amin. Amin ya. Kita mau berubah sama-sama. Berubah dalam Kristus. Transform in Christ. Change from the inside out. Berubah dalam Kristus. Berubah dari dalam keluar. Ada satu ayat bagian firman Tuhan, next lanjut, dikatakan dalam kitab Yeskel pasal 36 ayat 26, dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Dari satu ayat ini kita bisa lihat Tuhan tidak memberikan kepada kita harta benda berlimpah, mungkin demikian ya, ketenaran apa semua, tidak. Tetapi Tuhan fokus kepada yang di dalam dulu. Amin. Karena Tuhan tahu yang penting itu yang di dalam dulu. Baru setelah dalamnya berubah, seperti mobil VW kodok tadi, kalau dalamnya sudah berubah, gampang keluarnya itu bisa berubah. Performanya berubah dari yang di dalam dulu. Tuhan mau bahkan yang di dalam teman-teman ya. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus buka hati kita. Tuhan, aku mau hidupku diubahkan olehmu. Aku mau kehidupanku jadi berubah, Engkau di dalamku, dan saya percaya dengan demikian performa kita akan berubah. Amin. Seperti mobil VW kodok tadi ya, karena dalamnya berubah. Dikatakan hati yang baru dalam batinmu, dikatakan akan menjauhkan hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Seperti apa bagian yang di dalam yang Tuhan mau ubah? Kita melihat ada 3 hal yang Tuhan mau ubah nih. Siap-siap ya, siap-siap. Yang pertama, next kita lihat powerpointnya. Yang pertama adalah Tuhan mau ubahkan mindset kita atau cara berpikir kita. Bisa katakan mindset. Amin. Mindset. Tuhan mau ubahkan cara berpikir kita. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya bacakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bukan pikiran perasaan dunia, bukan. Bukan pikiran dan perasaan kita juga, bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah pikiran dan perasaan Kristus. Di sini saya kasih ada 4 huruf ya, yang luar biasa. WWJD. Ini singkatan. What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Kalau Tuhan ada di posisi kita, entah mungkin kita dalam masalah pergumulan,
Entah mungkin kita disakiti, mungkin kita dijelek-jelekan oleh orang lain, walau kita difitnah. Tapi kalau Tuhan dalam posisi kita, apa yang Tuhan lakukan? Dan biarlah itu juga yang akan kita lakukan. Yang mau katakan amin. Amin. Kita mau berubah, bukan lagi kita, tetapi Tuhan yang dalam kita. Dan saya percaya kita akan berhasil menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu pasti, karena dalamnya sudah berubah, bukan luarnya. Banyak ya, kalau di sini banyak, bukan seperti VW tadi ya, VW kodok, luarnya VW kodok, dalamnya mesin Porsche. Tapi kalau di sini banyak luarnya karena saya suka otomotif ya, ada orang sini yang bikin luarnya itu Lamborghini atau luarnya itu Ferrari, tetapi di dalamnya mesin Toyota, Mitsubishi, gitu, Daihatsu. Iya, tidak sesuai ternyata yang di dalam. Cuman luarnya aja keren, tapi dalamnya ampun gitu ya. Nah, saya percaya yang Tuhan mau dalamnya dulu diubahkan. Yang pertama adalah mindsetnya dulu, cara berpikirnya dulu. Mau ya? Amin. Nah, yang kedua kita lihat sama-sama next. Yang kedua yang Tuhan mau Tuhan ubahkan adalah fokusnya. Fokus kita. Inilah cara pandang kita. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13a sampai ayat 14 demikian. Tetapi ini yang kulakukan, kata Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita lihat fokusnya itu bukan yang di belakang. Terlalu banyak orang mau berjalan ke depan tetapi matanya melihat ke belakang. Bisa nggak? Nggak bisa. Nabrak-nabrak. Tapi setiap kita, Tuhan mau untuk kita melangkah fokus ke depan. Caranya, pandangan kita, arahkan kehidupan kita ke depan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Di depan Tuhan sediakan berkat berlimpah. Amin. Di depan Tuhan kasih hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan penuh harapan. Jadi kepala, bukan ekor, tetap naik, bukan turun. Itu semua janji firman Tuhan dan Tuhan sediakan di depan. Seperti orang naik mobil, itu orang pasti harus lihat kaca depannya, windshield-nya. Jangan melihat kaca spion. Kalau orang mau melangkah ke depan, jangan lihat kaca spion mungkin kalau lagi parkir, ya mungkin kalau lagi mau menyalip, sesaat saja, bukan terus-terusan. Bahaya itu. Demikian juga kalau kehidupan kita berpatokan hanya kepada yang di belakang. Kita mungkin terlalu sayang pada masa lampau kita. Persis seperti istri Lot. Teman-teman tahu ceritanya ya. Lot itu diselamatkan oleh Tuhan. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan. Istri Lot menoleh ke belakang. Padahal sudah dikasih tahu, jangan menoleh ke belakang. Akibatnya istri Lot menjadi tiang garam. Salah fokus. Dan hari-hari ini banyak ya istilah anak muda, salah fokus atau gagal fokus. Harusnya kemana? Malah ke tempat yang lain fokusnya. Harusnya kuliah sungguh-sungguh, malahan dugem, malahan clubbing gitu ya. Malahan yang ada yang bilang, wah ini mah lagi healing, kata anak muda. Wih, taunya kena macet gitu ya. Kayak wah udah kacau, malah jadi stres. Ya, ayo sama-sama kita ingat, fokus kita itu kepada Tuhan. Kemana pandangan kita tertuju, ke situ kita akan berada. Kalau pandangan kita tertuju kepada dosa, hari-hari ini kita fokusnya malahan pandangan kita bukan kepada Alkitab, bukan kepada firman Tuhan, tetapi kepada dosa. Nggak heran, ujung-ujungnya pasti kepada dosa. Teman-teman, tahu nggak? Kalau di dunia mungkin sekarangnya ada yang di luar sana ada yang ada kasus korupsi. Tertangkap nih oleh KPK, ada koruptor, mungkin kelasnya udah kelas kakap. Saya percaya koruptor tersebut tidak saat itu saja korupsi. Mungkin waktu masih sekolah, awalnya nyontek. Ya. Mungkin setelah beranjak usianya, mungkin nyontek, lalu nyopet. Nah, ya. Dan sebagainya, korupsi kecil-kecilan akhirnya dipupuk, akhirnya jadi gede. Fokusnya salah, fokusnya kepada dosa, kenikmatan duniawi.
pasti ujung-ujungnya berbahaya. Tapi kalau setiap kita dari awal kita sudah fokus pada firman Tuhan, senangnya itu benar ya, pesan firman Tuhan, kesukanya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang lakukan berhasil, beruntung. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Betul ya? Tahu kan? Kesukanya Taurat Tuhan. Sukanya ibadah. Sukanya muji nyembah Tuhan. Ujung-ujungnya apa yang lakukan berhasil, beruntung. Luar biasa. Ayo, jangan sampai salah fokus. Yang pertama, yang di dalam yang harus kita ubahkan adalah mindset. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, langsung saja, next. Yang terakhir, yang Tuhan mau agar kita ubah adalah attitude. Bisa kata sama-sama attitude? Tahu attitude ya? Sikap. Sikap kita. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Attitude ini yang terakhir, bagian ketiga. Tuhan mau sikap kita berubah. Jangan pakai sikap yang lampau. Mungkin waktu dulu sikap kita masih kekanak-kanakan. Usia bertambah, berubah, jadi dewasa. Pernah lihat nggak? Karena sikap bukan ditentukan hanya dari usia saja. Pernah lihat nggak, teman-teman nih? Pernah lihat nggak? Ada orang yang secara usia sudah cukup lanjut, sudah cukup dewasa, lebih dari dewasa, mungkin paruh baya lebih, 50 lebih, tapi kelakuannya seperti kanak-kanak. Dalam arti kata, wah masih gampang, masih sombong demikian ya, tidak mau mengampuni, sukanya bertengkar, bikin ribut, cari perhatian dan sebagainya. Pernah ada demikian? Ada yang kenal orang demikian? Ya, bisa terjadi karena sikap bukan sekedar ditentukan dari usia saja. Tapi pernah lihat nggak? Mungkin ada anak usia, anak muda mungkin demikian, tapi sifatnya bijaksana. Sifatnya itu luar biasa. Ya, karena tidak hanya sekedar ditentukan dari usia saja. Bisa juga karena pergumulan dalam kehidupan. Dan terutama karena keputusan orang tersebut, pribadi tersebut untuk berubah. Waktu kita kanak-kanak, mungkin kita sifatnya kanak-kanak. Tapi kita sudah beranjak dewasa, kita tinggalkan sikap kanak-kanak tersebut. Ya, berubah jadi dewasa. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau buat setiap anak muda. Ayo, setiap kita awalnya mungkin dulu dulu sikap kita masih kurang baik lah. Tapi seiring berjalannya waktu, ayo sikap kita berubah. Tinggalkan sikap-sikap kekanak-kanakan. Sikap anak-anak ini gimana? Yang mungkin cuma pengen enak doang, tidak mau berkorban, tidak mau mengasihi orang lain, nggak mau masih sama, nggak mau mengampuni. Itu sikap anak-anak. Mudah tersinggung. Itu sifat kanak-kanak, ya. Tapi kita yang dewasa dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mampukan. Roh Kudus kasih kekuatan untuk kita berubah. Sikap kita nggak lagi sikap anak-anak. Sekali lagi, yang penting itu yang di dalam. Yang di luar belakangan. Pasti, yang luar itu akan mengikuti. Segala yang bisa dilihat oleh mata, nanti ujungnya itu akan habis binasa. Itu semua fana. Tetapi yang nggak kelihatan, itu yang abadi. Kami memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu abadi. Tapi yang kelihatan itu fana, sia-sia. Jangan fokus sama yang kelihatan. Fokusnya sama yang tidak kelihatan. Amin. Fokuslah sama yang tidak kelihatan. Maaf, saya percaya setiap kita Tuhan mau. Yang tidak kelihatan dalam kita itu apa? Yang tadi. Mindset kita. Orang mungkin nggak tahu. Orang nggak bisa nebak mindset kita. Tapi Tuhan mau berubah. Betul ya? Fokus kita ubah. Lalu sikap kita berubah. Attitude itu akan determine your attitude will determine your altitude, ketinggian. Kita akan bisa sukses, berhasil, itu ditentukan dari sikap kita. Banyak orang nyangka kalau mau sukses itu perlu modal.
perlu uang, ya, perlu koneksi, perlu yang lain-lain. No, untuk mencapai suatu altitude tertentu, ketinggian tertentu, attitude-nya, sikap kita, ayo berubah, tinggalkan sikap kanak-kanak, pakai sikap yang dewasa. Bagian terakhir sebagai kesimpulan, summary-nya kesimpulan, bagaimana perubahan dalam Kristus, how to transform in Christ. Itu kita harus mengeset atau menyetel 3 hal tadi. Mindset, fokus, dan attitude. Cara berpikir kita, fokus kita, tujuan kita, dan juga sikap kita. Jangan lagi seperti yang dunia tawarkan. Jangan. Tapi kita harus berubah menjadi seperti Kristus. Tuhan kasih teladan, dikatakan yang tadi 1 Petrus 2:21. Supaya kita ikut jejak Tuhan. Saya percaya kenapa sih Tuhan harus turun ke dunia? Oke, untuk menebus dosa kita, betul? Tapi tidak hanya sekedar itu. Lebih lagi, Tuhan kasih teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Kita lihat Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus. Kita lihat karya Tuhan Yesus berkorban, mengampuni, dan sebagainya, memberkati. Itu semua yang Tuhan lakukan dan Tuhan mau kita lakukan juga. Itulah attitude-nya. Itulah mindset-nya. Itulah juga dari fokusnya, semuanya tertuju kepada Bapa. Yuk sama-sama kita berdoa. Mungkin perubahan itu sukar. Pernah mungkin ada perbaikan jalan ya. Ada seperti kayak gini ya. Ada dikatakan tulisannya kan work in progress. Maaf, ada perbaikan jalan mungkin gitu ya. Work in progress. We apologize for any inconvenience caused. Kami mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan. Saya berita buat anak muda. Tuhan lagi bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Work in progress. Tuhan lagi menyelesaikan suatu pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Lagi mengubahkan kehidupan kita. Maka dari itu jangan heran. Mungkin ada ketidaknyamanan. Mohon maaf. Ada ketidaknyamanan tujuannya untuk memperbaiki kehidupan kita. Untuk menjadi semakin indah. Diubah yang di dalam, nanti yang di luar itu akan berubah mengikuti dan semestinya, itu sudah pasti. Karena setiap kita, Tuhan rindukan untuk kita menjadi keadaan yang lebih baik, pasti. Orang tua yang mana ya, pasti setiap orang tua pengen anak-anaknya berhasil, betul? Seringkali yang disiapkan terlalu banyak, orang siapkan hanya modal, hanya yang tapi lupa mempersiapkan karakter Kristus. Lupa mempersiapkan ibadah. Ayo kita sama-sama fokus sungguh-sungguh pada yang di dalam. Mungkin ada ketidaknyamanan bisa terjadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, percaya, yakini. Mungkin hari-hari ini ngalami masalah, kuliah, mungkin tugas-tugas dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu bukan selamanya. Ayo, tujuannya untuk kita semua memiliki sikap yang memuliakan nama Tuhan. Mindsetnya juga. Ya, fokusnya semuanya. Yang mau lambaikan tangan. Amin ya. Mau semuanya ya. Mau semuanya. Amin. Saya percaya, saya berdoa. Tuhan ubahkan setiap kehidupan kita menjadi semakin hari semakin indah. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Yuk. Lipat tangan. Kita datang pada Tuhan. Pejamkan mata kita. Kami sungguh mengucap syukur anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak muda ini, Tuhan. Setiap kami tanpa terkecuali. Kami percaya, Tuhan, kami mau buka hati kami untuk diubahkan oleh-Mu. Diubahkan dalam segala sesuatunya, khususnya yang di dalam kami. Mungkin tidak kelihatan perubahan tersebut. Kasat matang, tidak terlihat. Tetapi kami percaya Engkau bekerja dalam kami. Kau ubahkan dari mindset kami, cara berpikir kami. Tuhan ubahkan fokus kami, cara pandang kami. Dan juga Tuhan ubahkan attitude kami. Tuhan ubahkan sikap kami. Dan kami percaya dengan demikian, kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Kau dapati kehidupan kami berkenan di pemandangan-Mu, Tuhan. Semuanya itu kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak muda ini, Tuhan. Rekan-rekan, teman-teman anak muda di Youth Alive Malang,
Kami percaya dan kekuatan dan sukacita, damai sejahtera Tuhan berkati hari depan. Tuhan berkati sekolah, pekerjaan, bisnis, usaha. Tuhan berkati keluarga. Tuhan berkati penghidupan. Semuanya kami percaya walaupun dalam masa-masa yang sukar pandemi seperti ini. Tapi Engkau berkarya, Engkau tetap bekerja dalam kami. Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak anak-anak muda. Diberkati berlimpah-limpah. Hari depan penuh harapan. Rancangan damai sejahtera semakin naik memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Amin.